Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Aulia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi atau di bab 5 ya. Untuk gambaran materinya, yang pertama ada peranti keras, yang kedua ada alat komputasi pribadi, serta komunikasi jaringan. Langsung materi pertama, yang peranti keras. Sebuah personal komputer atau PC setidaknya terdiri dari 4 komponen ini. Yang pertama ada prosesor, memori atau RAM, serta penyimpanan, serta alat input dan output. Untuk penjelasannya, ini prosesor atau Central Processing Unit berfungsi untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain dalam komputer. Yang kedua, memori atau random access memory merupakan memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Data dalam memori ini akan hilang ketika daya untuk komputer juga ikut dimatikan. Yang ketiga, ruang penyimpanan. Disk atau penyimpanan sekunder merupakan memori yang tidak terletak pada papan sirkuit utama yang dapat dilepas pindahkan, seperti contohnya ada floppy disk serta CD atau juga flash drive biasanya kita sebut. Yang keempat ada alat input atau input device, merupakan alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkannya ke ruang penyimpanan atau memori. Contohnya di sini ada keyboard, mouse, serta pemindai. Yang kelima ada alat input atau output device, merupakan alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Contoh di sini merupakan layar monitor, PC, printer, serta pengeras suara. Dan terakhir, alat output atau input merupakan suatu alat yang menjalankan fungsi input maupun output secara sekaligus. Contohnya seperti monitor layar sentuh atau touchscreen. Dia sebagai alat input sekaligus alat output serta disk penyimpanan. Lalu alat-alat komputasi pribadi, terdiri dari setidaknya 3 komponen. Yang pertama ada komputer mikro atau personal komputer, atau lebih dikenal dengan PC ataupun laptop mungkin, serta jaringan dan piranti lunak. Dalam komputasi pribadi ini juga harus diwaspadai yang namanya ancaman-ancaman dari penggunaan jaringan tadi, mulai dari ancaman hacker atau cracker, dari ancaman terserangnya virus maupun ancaman-ancaman dari sistem operasi spyware yang memata-matai kinerja dari komputer kita. Lalu komunikasi jaringan. Protokol komunikasi komputer terdiri dari 3 jenis protokol. Yang pertama ada System Network Architecture atau SNA, merupakan protokol yang dirancang untuk komputer-komputer besar atau khusus dirancang untuk yang namanya mainware komputer, jadi tidak dapat dipasangkan di personal komputer atau komputer-komputer kecil. Yang kedua ada token ring atau lebih dikenal dengan protokol peer-to-peer, yang mana dia memungkinkan setiap komputer bertindak sebagai pengendali atas dirinya sendiri. Dan terakhir merupakan Ethernet, yang merupakan protokol terbuka bagi peer-to-peer. Jadi Ethernet ini merupakan sistem pengembangan dari token ring, atau bisa kita katakan versi modernnya dari token ring. Itu bisa disebut sebagai Ethernet. Lalu jenis-jenis jaringan, di sini kita kenal juga dengan 3 jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal atau local area network. Yang kedua ada jaringan area metropolitan atau metropolitan area network atau MAN. Serta terakhir ada
jaringan area luas atau wide area network. Nah, untuk jaringan area lokal atau LAN ini merupakan sekelompok komputer dan alat-alatnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Nah, yang membedakan antara ketiga jenis jaringan ini merupakan cakupan lokasinya. Untuk area lokal itu hanya mencakup setidaknya tidak lebih dari 1,5 mil atau jarak tidak lebih dari 60 kaki. Jadi hanya cakupan kira-kira satu gedung perusahaan saja jenis jaringan ini. Untuk metropolitan dapat menjangkau lebih luas lagi. Jadi bisa kita sebut sebagai perluasan dari jaringan area lokal yang dapat menjangkau batasan fisik kurang lebih sejauh 30 mil atau setidaknya ya 2 gedung lah. Serta yang terakhir ada jaringan area luas atau wide area network yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan dari LAN serta MAN. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada internet, intranet, serta extranet. Nah, perbedaan dari ketiga jenis ini, internet merupakan atau internet bersifat umum setiap orang dengan sebuah komputer dan akses media. Jadi itu setiap komputer yang dapat mengakses media itu disebut sebagai internet. Sedangkan intranet merupakan penggunaan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun dia dibatasi hanya ke sumber daya komputer pada sekelompok orang yang terpilih di dalam organisasi. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang diberi akses untuk menggunakan jaringan itu disebut sebagai intranet. Nah, untuk extranet itu ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Ini merupakan perluasan dari intranet ya. Bisa saja penggunaannya kepada misal pemasok maupun pada pelanggan, yang diberi akses untuk dapat menjangkau area jaringan atau area sumber informasi dari perusahaan. Itu dikatakan dengan extranet. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan pula, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Serta media PowerPoint ini dapat diakses melalui link yang saya tautkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di lain video.